Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan eksplorasi 3.2 dan latihan 3.2 pada halaman 89 sampai 93 pada Matematika Umum kelas 11. Baik, kita mulai saja. Berdasarkan eksplorasi 3.2, ada beberapa jenis-jenis korelasi berdasarkan arah dan bentuk tren datanya untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Jadi, ketika dua buah data berkorelasi, kita bisa mengidentifikasi bagaimana arah diagramnya dan bentuk tren datanya sehingga kita dapat menganalisisnya dan menyimpulkan berdasarkan secara visual diagram tersebut. Seperti kita ketahui, pada kegiatan sebelumnya, ada waktu rata-rata yang diluangkan oleh seorang YouTuber beserta jumlah subscribernya. Berdasarkan diagram pencar ini, data YouTuber yang meluangkan waktu untuk membuat sebuah konten dengan jumlah subscribernya, dia merupakan diagram yang berkorelasi positif, yang artinya adalah semakin meningkat rata-rata waktu, maka semakin meningkat juga banyak subscribernya. Nah, bentuk tren datanya adalah linear, karena pola tren data itu menyerupai garis lurus. Ya, kita langsung ke eksplorasi 3.2 yang nomor 1. Ayo pasangkan gambar A, B, C, D, dan E dengan pilihan kategori A, B, C, D atau E yang tepat sesuai deskripsi pada tabel di bawah ini. Pilihan kategori boleh untuk lebih dari satu diagram. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Di sini terdapat 5 jenis korelasi berdasarkan arah dan tren datanya ya. Bisa kalian lihat di kolom yang paling kiri. Ada korelasi positif, ada korelasi negatif, ada tidak berkorelasi. Di mana bentuk tren datanya itu bagi yang positif ada yang linear, ada yang berbentuk kurva atau non-linear. Di mana korelasi negatif juga ada dua jenis. Ada yang linear dan ada yang berbentuk kurva atau non-linear. Kemudian yang terakhir ada yang tidak berkorelasi, artinya bentuk tren data dia itu tidak berbentuk antara meningkatkah atau menurunkah. Ya, kita langsung saja mulai ke gambar yang pertama. Seperti kita lihat, ini kurvanya berbentuk linear dan berkorelasi. Kalau naik ini adalah berkorelasi positif, sehingga jawabannya itu ya A. Semakin meningkat nilai variabel X, semakin meningkat nilai variabel Y. Gambar yang B, ini mirip seperti gambar A ya. Maka jawabannya jenis korelasinya berkorelasi positif karena dia meningkat. Kemudian bentuk tren datanya linear, sehingga interpretasi datanya adalah semakin meningkat nilai variabel X, semakin meningkat juga nilai variabel Y-nya. Gambar yang ketiga ini menurun ya, sehingga ini masuk ke korelasi negatif dan bentuk tren datanya itu adalah linear. Jadi semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin menurun nilai variabel Y-nya. Selanjutnya gambar yang keempat, kita lihat di sini ini tidak jelas ya apakah dia korelasinya positif atau negatif, sehingga yang ini termasuk ke jenis korelasi tidak berkorelasi karena dia tidak berbentuk, sehingga nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y-nya. Dan gambar yang terakhir, kita lihat ini tidak berbentuk seperti garis lurus ya, tapi dia semakin meningkat atau termasuk ke korelasi positif. Cuman jenis korelasi positifnya yaitu yang kurva atau non-linear. Interpretasi datanya semakin meningkat nilai variabel X, semakin meningkat juga nilai variabel Y.
Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Jika ada kategori yang tidak dapat dipasangkan dengan diagram-diagram di atas, gambarlah sketsa diagram pencar yang menggambarkan kategori tersebut. Kita lihat yang belum tergambar adalah yang jenis korelasi E, yaitu korelasi negatif dengan bentuk tren datanya itu kurva atau non-linear. Bagaimana bentuk gambarnya? Silahkan kalian coba sendiri, namun ini salah satu contoh yang Ibu berikan ya. Jadi korelasinya merupakan korelasi negatif atau turun ya dari kiri ke kanan, dan dia itu tidak seperti garis lurus atau membentuk kurva atau non-linear. Nah, berdasarkan hasil eksplorasi 3.2, kalian telah mempelajari jenis korelasi berdasarkan arah tren data, yaitu ada korelasi positif, ada korelasi negatif, dan tidak berkorelasi. Serta bentuk tren datanya, kan tadi ada dua ya, ada linear, ada non-linear. Kalau non-linear itu nama lainnya adalah kurva. Serta bagaimana menginterpretasi masing-masing data berdasarkan diagram pencarnya. Nah, di buku pada bagian Ayo Berpikir Kreatif, kalian diminta untuk menggambar satu diagram pencar yang memiliki bentuk tren datanya kurva linear, namun arah tren data tidak menunjukkan korelasi positif maupun negatif. Berikan interpretasi data dari diagram pencar yang telah kalian gambar. Nah, silahkan kalian coba sendiri ya. Cuman kalau misalnya Ibu kasih sedikit contoh, artinya ketika tidak bisa menentukan itu korelasi positif maupun negatif, maka data itu ada yang bagian menurunnya, ada yang bagian naiknya. Jadi bisa dibilang seperti kurva kuadratik gitu ya. Pada persamaan kuadrat mungkin kalian pernah melihat bentuk kurvanya, itu merupakan salah satu contoh untuk menjawab pada sesi Ayo Berpikir Kreatif. Baik, kita lanjutkan saja ke latihan 3.2 pada halaman 92 sampai 93. Di sini terdapat beberapa gambar. Kalian diminta pada masing-masing diagram memberikan keterangan jenis korelasi berdasarkan arah tren data, kemudian bentuk tren datanya, dan interpretasi datanya. Yang pertama, ini kita lihat korelasinya, jenis korelasinya tentu jenis korelasi positif ya, karena meningkat. Kemudian bentuk tren datanya ini adalah linear, dan interpretasi datanya adalah semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin meningkat nilai variabel Y. Gambar kedua, ini jenis korelasinya adalah korelasi negatif ya, karena gambarnya menurun. Bentuk tren datanya masih linear, dan interpretasi datanya semakin meningkat nilai variabel X, semakin menurun nilai variabel Y. Gambar yang ketiga, meskipun datanya seperti berantakan, tapi kita bisa lihat tren datanya itu adalah meningkat gitu, semakin ke kanan, maka bisa kita sebut jenis korelasinya korelasi positif. Kemudian bentuk tren datanya masih bisa kita sebut linear. Jadi interpretasinya sama seperti gambar A. Semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin meningkat juga nilai variabel Y. Selanjutnya gambar keempat, ini meskipun sama seperti yang gambar ketiga agak sedikit berantakan, tapi masih terlihat tren datanya itu semakin ke kanan semakin menurun, maka termasuk ke korelasi negatif, di mana bentuk tren datanya linear, sehingga interpretasinya itu adalah semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin menurun nilai variabel Y. Selanjutnya, gambar yang kelima, ini bisa kita lihat interpretasi datanya semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin meningkat nilai variabel Y. Selanjutnya, gambar F, ini kita lihat dari kiri ke kanan dia menurun, maka jenis korelasinya adalah korelasi negatif, di mana bentuk tren datanya ini tidak linear ya, dia agak melengkung, jadi masuknya ke kurva atau non-linear, di mana interpretasi datanya adalah semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin menurun nilai variabel Y-nya ya. Jadi
menurun. Gambar selanjutnya, ini jenis korelasinya menurun juga, maka korelasinya korelasi negatif, di mana bentuk tren datanya itu kurva atau non-linear. Jadi interpretasinya semakin meningkat nilai variabel X, semakin menurun nilai variabel Y. Gambar yang terakhir, ini jenis korelasinya dari kiri ke kanan naik, maka disebut korelasi positif. Kemudian bentuk tren datanya kurva atau non-linear. Interpretasinya semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin meningkat nilai variabel Y-nya. Tuh ya. Berdasarkan eksplorasi 3.2 dan latihan 3.2, kalian diharapkan dapat membedakan jenis korelasi berdasarkan arah tren data, kemudian bentuk tren datanya, serta interpretasi datanya ketika kalian melihat sebuah diagram gencar gitu ya. Nah, selain itu, kalian juga diharapkan dapat membuat diagram pencar menggunakan teknologi. Salah satunya adalah Microsoft Excel. Silahkan kalian coba di rumah ya, ada di halaman 93 sampai 95. Itu saja mungkin yang dapat Ibu jelaskan pada video kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.